ayat. Nah, ini mendukung atau menguatkan orang yang mengatakan bahwasanya, atau orang yang memilih pendapat bahwasanya bismillah pada Al-Fatihah itu bukan termasuk ayat. Bukan termasuk ayat. Tapi yang ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi hadis dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya fima ma'nahu, artinya di antara sekian sahabat Nabi yang salat di belakang Nabi secara langsung mengatakan semuanya memulai salatnya dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagi yang mengatakan dia termasuk ayat karena ada di dalam satu surat, kita sama-sama mengetahui selain surat Bara'ah itu semuanya ada di awal ayat. Namun ada Bismillahirrahmanirrahim yang posisinya di tengah-tengah ayat, itu di surat An-Naml. Surat An-Naml merupakan sebuah surat yang berisikan cerita tentang Nabi Sulaiman menyurati seorang putri, seorang ratu, untuk mengajak dia kepada Islam. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dengan begitu, maka mereka beranggapan, mereka lebih memilih, lebih condong bahwasanya bismillah termasuk ayat. Karena pernah ada bismillah di tengah-tengah ayat. Berarti bismillah pada Al-Fatihah itu termasuk ayat, dan inilah yang majority dipilih oleh mazhab Syafi'i. Itu kita di Indonesia dan di sebagian di Mesir, Malaysia, Asia Tenggara lah secara umumnya. Jadi meskipun nanti kita temukan ada perbedaan, itu tidak jadi soal karena masing-masing memiliki hujjah dan dalilnya sendiri-sendiri. Namun kita akan coba bahas sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Dalam sebuah penjelasan yang jamak kita baca di setiap kitab-kitab tafsir menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tafsirnya adalah abtadi'u hadzal fi'la musahiban aw musta'inan bi ismillahi ta'ala. Saya memulai melakukan pekerjaan ini. Kalau dia baca Quran berarti saya memulai membaca Quran ini. Musahiban aw musta'inan bismillahi ta'ala. Mendekatkan atau menyatukan, menggandengkan dia dengan secara langsung memahami juga bahwasanya saya meminta pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan pekerjaan ini dengan Bismillah ta'ala, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disyariatkan juga bagi seorang muslim, seorang mukmin, ketika kita ingin berdoa kepada Allah, coba kita lihat apa doa yang kita inginkan. Maka kaitkan doa tadi dengan nama Allah sebelum kita meminta doa tadi. Jadi nama Allah yang ma'ruf dan tidak ada nama selain ini, itu adalah Allah. Tapi Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi tidak hanya dengan Allah saja, tapi serulah Allah, mintalah pada Allah dengan asma-asma yang banyak tadi. Jadi sebelum kita meminta rezeki misalkan, maka kita seru Allah dengan sebutan ya Razzaq, urzuqna. Atau kita sebelum belajar, kita ingin diberikan ilmu dan kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki nama Al-Alim. Ya Alim, alimna. Kita sulit menghadapi persoalan hidup, ya. Nampaknya semua pintu tertutup. Tidak satu pintu pun sudah yang kecuali sudah kita coba mencarinya, namun tidak ada yang terbuka. Maka kita ketuk pintu Allah dan menyebut ya Fattah iftah alaina. Ya, ada dalam sebuah syair seorang penjaga mengatakan ya tariqa baban nasi, ya tariqa baban nasi, la tas'alin nasa fa innan nasa idza yus'alu yaghdabu. Wahai kalian yang suka mengetuk pintu-pintu rumah manusia,
Jangan banyak meminta kepada manusia, karena manusia ketika diminta mereka akan marah. Walakin utruk baballahi fa innallaha idza lam yus'al yaghdab. Tapi ketuklah pintunya Allah, karena Allah kalau justru tidak kita ketuk pintunya, ketika itulah Allah marah. Jadi semoga Allah muliakan. Jadi kita memulai segala sesuatu dengan bismillah, tentu dengan mengharapkan segala macam berkah daripada Allah, kemudahan daripada Allah, dan semua asma-asma Allah tadi kita gunakan untuk mempermudah apa yang menjadi hajat kita masing-masing. Maka digunakanlah kalimat pertama untuk sebelum memulai pekerjaan, bismillah, dengan arti kata apa? Maka semua asma Allah al-husna itu kita gunakan pertama sekali sebelum memulai segala aktivitas kita, maka kita kaitkanlah dengan semua nama-nama Allah. Makanya bismillah di sini digunakan dengan dalam bahasa Arab ada istilahnya ma'rifah, ada istilahnya nakirah. Ini digunakan dengan nakirah, bi ismi Allah. Artinya dengan semua nama-nama Allah kita mulai segala pekerjaan. Multamisan al-barakah minhu, dengan mengharapkan adanya keberkahan dari pekerjaan itu. Ini merupakan salah satu kelebihan kita sebagai umat Islam. Apa itu kelebihannya? Umat zaman dahulu umurnya panjang, namun potensi ibadahnya adalah ketika melakukan ibadah saja. Umur umat Islam itu pendek, jarang yang melampaui 100, bahkan 70 itu sudah maksimal. Namun segala bentuk pekerjaannya berpotensi menjadi ibadah ketika itu dimulai dengan bismillah. Makanya doa yang biasa kita makan contohnya, kita gunakan ketika sebelum makan contohnya, yang masyhur ya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berikan berkah atas rezeki ini. Tapi doa yang masyhur sebelum makan apa? Dalam sebuah hadis, ya ghulam samillah. Wahai ananda, sebelum makan samillah, sebut nama Allah. Yang benar kita terjemahkan karena mengharap. Untuk apa menyebut nama Allah? Karena mengharapkan keberkahan dari rezeki. Bismillah, Allahumma barik lana. Jadi itu sudah tafsiran daripada doa bismillah. Sebetulnya bismillah saja itu sudah artinya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Termasuk untuk membaca Al-Qur'an. Ada yang baca Quran langsung ke ayat. Ada yang baca Quran bismillah terlebih dahulu. Barangkali ini tidak perlu menjadi perdebatan yang tajam di antara kita. Namun kita mengambil hikmah saja dari apa yang dilakukan oleh atau apa pendapat yang diambil oleh masing-masing orang tersebut. Dia mengambil pendapat untuk membaca bismillah, maka barangkali dia mengharapkan berkah dari bacaannya. Dia mengharapkan al-ajr, pahala dari bacaannya. Orang yang membaca bismillah sebelum menghafal Quran misalnya, berarti dia mengharapkan kemudahan dari ayat yang akan dihafalnya. Orang yang membaca bismillah sebelum baca Quran, barangkali ayat yang sedang dibaca adalah ayat untuk meruqyah. Dia mengharapkan Allah memberikan bantuan kepadanya untuk memudahkan proses ruqyah ini berjalan. Jadi hal-hal yang sudah memiliki landasan dan fondasi yang kuat, kita tidak perlu mempertanyakan, mempersoalkan. Jelas kita memahami betul bahwasanya bismillahirrahmanirrahim artinya kita memulai segala pekerjaan kita meminta bantuan kepada Allah, sehingga itu semuanya potensi menjadi berkah, menjadi ibadah. Maka tidak ada yang namanya ibadah kita itu sedikit, namun semua potensi, semua kegiatan kita dari awal bangun pagi sampai tidur, bahkan selama kita tidur ngorok pun kita, itu semuanya potensi menjadi ibadah ketika dimulai dengan bismillah. Bismillah. Bismikal. Ya, kita bangun tidur alhamdulillah, nama Allah. Kita mau tidur bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah saya mati. Sekarang saya mati, saya mau tidur. Tidur ini adalah bentuk mati yang kecil. Kalau Allah ingin kita hidup, Allah akan kembalikan roh kita. Kalau Allah tidak ingin kita hidup lagi besok, maka Allah akan tahan roh itu sehingga kita mati dalam kematian yang kecil. Maka kita manfaatkan betul bismillahirrahmanirrahim ini, menyebut nama Allah. Kita belum masuk ke Ar-Rahman, belum masuk ke Ar-Rahim, baru sebatas bismillah. Kita manfaatkan betul menyebut nama Allah dalam setiap pekerjaan,
dan jangan pernah kita lupakan. Dan itu juga dipilih oleh Imam Syafi'i, makanya beliau murid-muridnya mengatakan bismillah termasuk pada ayat agar itu jangan sampai dilupakan, membacanya termasuk dalam melaksanakan sholat lima waktu. Jadi syukur semoga Allah muliakan, barangkali itu yang bisa kita sampaikan waktu yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mari kita mulai proses PBM kita dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan keberkahan bismillah proses belajar mengajar kita tidak hanya saja dia menjadi ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, namun dia juga mendapatkan kemudahan, keberkahan baik bagi kita yang mengajarkan, termasuk pada santriwati yang menerima ilmu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.